Om Swastiastu, salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Nikadek Dwi Priyanti Etapayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Tuwet, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, sejawat saya, Ibu Made Puspa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Astung karo baik, Bu Kadek. Oke, astung karo baik ya, Bu. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan diskusi pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati pembelajaran Ibu di kelas dan kemudian nanti saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian pra-observasi di sini sebagai persiapan awal agar Ibu siap dalam pembelajaran di kelas nanti. Ibu, kira-kira pada saat pembelajaran nanti Ibu akan mengambil mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPAS, Bu. Mata pelajaran IPAS. Kemudian kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang sudah Ibu dapatkan? Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancang ada 2 tujuan. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan komponen biotik untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem lingkungan sekitarnya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran setiap komponen dalam ekosistem lingkungan sekitarnya. Baik Ibu, jadi area yang ingin Ibu kembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan murid. Kemudian saya ingin mendengar, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu buat, baik itu dari segi strategi pembelajaran, model atau metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Baik Ibu, kebetulan dalam rancangan yang telah saya susun, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Dan kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, serta metode yang saya gunakan berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan kelompok. Berarti sudah lengkap sekali, Bu. Strategi, model dan metode yang telah Ibu gunakan. Kalau tidak salah tadi Ibu bilang Ibu sudah menggunakan strategi pembelajaran BPL atau Problem Based Learning, kemudian menggunakan KSE kalau tidak salah, Bu. Di samping itu juga Ibu menggunakan metode diskusi, ceramah, tugas kelompok serta penugasan. Baik Ibu, di samping hal yang tadi Ibu lakukan di kelas, kira-kira media pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Nah, adapun media yang saya gunakan, yang pertama adalah LKPD, proyektor, PPT yang saya buat dari Canva, serta memanfaatkan video pembelajaran, media pembelajaran, dan lingkungan belajar siswa. Bagus sekali, Bu, ya. Kalau sudah pembelajaran yang mengkaitkan dengan lingkungan belajar siswa, siswa itu akan lebih memahami tentang pembelajaran apa yang akan dikaitkan dengan lingkungan sendiri siswa tersebut. Kemudian sangat lengkap sekali desain pembelajaran yang telah Ibu gunakan. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas? Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas pada hari Rabu. Kebetulan pada saat itu mata pelajaran IPAS jam pertama. Jam pertama pada hari Rabu, Bu. Baik, saya akan datang dan melihat, mencatat kegiatan pembelajaran Ibu di kelas nantinya. Tidak keberatan kan Ibu nanti saya mendampingi Ibu belajar di belakang? Tidak, Bu, sangat baik. Selanjutnya setelah kegiatan observasi nanti, kita akan ada kegiatan pasca observasi, di mana nanti kita akan didampingi oleh PP saya dari guru penggerak yang akan mendampingi kita pada saat pasca observasi. Baik, Bu. Nah Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pra-observasi ini, kira-kira apa inti dari percakapan kita kali ini? Baik, Bu, terima kasih. Saya mendapatkan gambaran terkait bagaimana strategi pembelajaran yang akan saya lakukan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai harapan, Bu. Luar biasa, Bu Puspa. Saya lihat persiapan Ibu sudah sangat matang. Saya harapkan nanti persiapan Ibu, apa yang Ibu rancang itu sesuai dengan nanti pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Ibu, setelah
observasi ini kita akan bertemu nanti pada saat observasi di kelas, yaitu pada hari Rabu, Bung G. Pada jam pertama saya akan mensupervisi Ibu. Nanti saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Bu Puspa sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Demikian pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya. Kemudian saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam dan bahagia. Diri semua beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, silahkan duduk dulu. Sudah anak-anak sarapan? Sudah. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak ya. Apakah semua hadir? Hadir. Ya, bagus. Tolong dipertahankan lagi ya. Tetap anak-anak harus rajin sekolah ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau lihat kesiapan anak-anak. Apakah sudah siap? Sudah. Untuk kebersihan mejanya? Sudah bersih? Sudah, ya. Nah, selanjutnya kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Silakan Saud, dipimpin doanya. Sudah kita khusus belajar, mari kita berdoa. Berdoa guys. Berdoa selesai. Ya, silakan Saud duduk. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila ya. Silakan anak semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ida di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali ya. Nah, di sini ada persepsi ya. Materi apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ekosistem. Ya, ekosistem ya. Nah, di sini apa peranan suatu komponen ekosistem? Ya, Cynthia? Untuk menjamin keberlangsungan organisme dan terciptanya keseimbangan ekosistem. Ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya pada suatu ekosistem? Ya. Hubungan dan mempengaruhi antar manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Ya, saling berketergantungan ya. Selanjutnya, apa peran manusia dalam sebuah ekosistem? Ya, Bill? Menjaga keseimbangan ekosistem baik secara positif dan negatif. Contoh positif melakukan penghijauan, contoh negatif melakukan pertambangan. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan komponen biotik untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem lingkungan sekitarnya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis peran setiap komponen dalam ekosistem lingkungan sekitarnya. Adapun tahapan kegiatan kita hari ini. Pertama, ada peserta didik diajak mengamati isi video ya, yang berbasis masalah. Yang kedua, peserta didik dibagi beberapa kelompok. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas pada LKPD. Ya. Yang keempat, peserta didik menyajikan hasil ke depan nanti ya. Yang kelima, peserta didik bersama guru mengevaluasi pembelajaran. Yang kedelapan, peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Ya. Nah, di sini ada kesiapan mengamati video ya. Silakan anak-anak keluarkan dulu bukunya ya. Selanjutnya ingat catat bagian yang penting menurut kalian ya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Silakan anak-anak simak dan catat hal-hal yang penting. Halo semua, kembali lagi dengan channel Bita Online. Untuk menjadi IPAS untuk pastikan kurikulum merdeka. Kita sama-sama belajar di bab 3, hidup bersama alam. Di bagian topik B, setiap komponen memiliki peran. Nah, pembahasan kali ini ada di halaman 70 sampai dengan 77 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja dengan pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita awali pembahasan di topik B kali ini dengan menjawab beberapa pertanyaan esensial berikut ini. Dan akan bantu ya, kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa peran suatu komponen di lingkungannya? Nah, jawabannya, setiap komponen yang ada pada suatu ekosistem memiliki peran. Keberadaannya bisa jadi dibutuhkan oleh komponen lain atau membutuhkan komponen lain. Sebagai contoh, pada ekosistem kolam atau danau, tanaman air seperti eceng gondok, teratai, dan alga berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan, serta geola lain yang ada di sana.
Nah, anak, sedangkan kalian, setiap komponen dalam ekosistem memiliki peranannya masing-masing. Keberadaan masing-masing komponen membuat hubungan dalam ekosistem berjalan harmonis. Kira-kira apa ya peranannya? Nah, tugas kalian di sini adalah mengamati paling tidak 3 komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem sekolahmu. Kemudian, pikirkan peran mereka dalam ekosistem tersebut. Contoh pengamatan seperti ini. Nah, contoh komponen biotiknya adalah di sini cacing tanah. Nah, cacing tanah ini membutuhkan udara untuk bernapas, butuh makanan untuk mendapatkan tenaga, butuh tanah untuk tempat tinggal. Sedangkan cacing tanah ini dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi gembur. Kemudian cacing tanah ini dibutuhkan oleh burung untuk makanannya. Kemudian contoh komponen abiotik yang kedua adalah air. Air ini dibutuhkan oleh tanaman, rumput, ikan maupun kodok. Nah, sedangkan komponen abiotik air ini jika tidak ada maka tanaman tidak bisa tumbuh. Selain itu hewan juga tidak bisa minum. Nah, untuk itu mari kita bahas dulu ya sedikit penjelasannya. Setiap komponen yang ada pada suatu ekosistem memiliki perannya. Keberadaannya bisa jadi dibutuhkan oleh komponen lain atau membutuhkan komponen lain. Sebagai contoh, pada ekosistem kolam atau danau, tanaman air seperti ikan benur, plankton dan alga berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan serta biota lain yang ada di sana. Nah, inilah beberapa komponen-komponen abiotik dan biotik yang ada dan perannya masing-masing. Sekarang kita lanjut, berikutnya adalah, nah ini nanti lakukan di bagian lakukan bersamaan dan lain mencoba ini kalian akan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak tayangan video pembelajaran ya. Apa saja isi dari video pembelajaran tadi? Ada yang tahu? Yang kalian sudah catat tadi? Apa saja isinya? Apa isinya? Komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, berisi tentang komponen biotik dan abiotik. Apa saja komponen abiotik? Abiotik. Apa komponen abiotik? Air. Apa lagi? Tanah. Tanah. Apa lagi? Udara. Ya. Cahaya matahari. Iya, cahaya matahari. Betul. Nah, kalau komponen biotiknya apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Tanah. Cacing tanah. Ya, ada apa lagi? Hah? Hewan. Manusia. Ya. Berarti ada pertama serangga. Ya. Fungsi serangga apa? Sebagai apa? Sebagai Makanan ya. Makanan dari kata apa lagi? Ikan tanah. dan burung ya. Udah gitu apa lagi ada di biotiknya? Komponen biotik? Tumbuhan ya ada tadi ya. Apa fungsi tumbuhan? Tujuan. Apa? Untuk makanan hewan dan manusia. Apa lagi ada biotiknya? Apa cacing tanah ya? Fungsi cacing tanah apa? Menggemburkan apa tadi? Tanah, ya. Dah. Nah, selain tentang komponen biotik dan abiotik, apa lagi isi video tadi? Tentang apa? Manusia dan Apa? Tentang apa? manusia dan ekosistem. Ya, manusia dan ekosistem. Nah, kalau ekosistem itu ada berapa? Dua ya anak-anak ya. Ekosistem apa tadi ada? Buatan dan alami. Kalau buatan itu contohnya ini ya. Apa ini? Akuarium. Yang dibuat oleh manusia ya. Tiruan ini ya. Yang buatan apa lagi selain akuarium? Kebun. Apa? Kebun. Ya, apa lagi? Sawah ya. Anak-anak paling sering ya ke sawah di sana ya. Banyak ada tumbuhan maupun juga ada binatangnya. Nah, kalau yang alami apa? Sungai ya. Apa lagi? Danau. Ya, di danau apa ada? Tanaman apa ada? Ada tanaman. Eceng gondok. Ya. Ada eceng gondok. Apa lagi? Bunga teratai. Ya, itu berfungsi untuk tempat hidup Hidup hewan. ya hewan yang ada di air ya, seperti ikan ya, biar tidak dimangsa ya, biar tidak dimangsa oleh predator. Ya anak-anak ya, anak-anak sudah paham dan mengerti? Ya, kita lanjut. Di sini ibu akan membagi kelompok. Nanti ibu bentuk kelompok sesuai kemarin ya. Ya, ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti kalian silakan kerjakan bersama kelompok masing-masing. Ya, setelah kalian kerjakan, nanti kalian akan presentasikan ke depan hasilnya dan kelompok lain menanggapinya atau ingin menambahkannya ya. Sekarang ibu akan bagi LKPD-nya ya.
Nah, pada LKPD di sana nanti anak-anak ada petunjuk ya. Petunjuk mengerjakan ya. Kasih dulu nama kelompok baru nama anggotanya. Dan di sini ada petunjuk untuk kelompok A. Nomor 1. Amatilah pernyataan komponen biotik dan abiotik ya. Yang kedua, cobalah identifikasi pernyataan kebutuhan dan dibutuhkan. B. Petunjuknya, amati atau pikirkan paling tidak 3 komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, cobalah pikirkan peran mereka dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, tuliskan hasil pengamatan pada tabel berikut. Nah, untuk kelompok C, petunjuknya yang 1, cobalah analisis peran mereka dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, tuliskan hasil pengamatan tabel berikut ya. Silahkan dikerjakan. Ibu berikan waktu pengerjaan sampai 20 menit ya, LKPD-nya ya. Ada masalah? Ya. Nah, apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau kita sudah selesai, sekarang kita persiapan untuk presentasi ya, masing-masing perwakilan kelompok. Ya, yang pertama kelompok A, silahkan maju. Kelompok yang lain silahkan disimak dan nanti silahkan kalian kalau mau bertanya silahkan bertanya ke kelompok A ya. Silakan saya kelompok A akan menunjukkan diskusi saya sama kelompok saya. Di sini, cacing membutuhkan batu api, salah. Hewan membutuhkan air, matahari. Ayo kelompok lain silahkan. Tumbuhan membutuhkan. Silahkan anak-anak menyimak ya. Benar. Manusia membutuhkan oksigen, matahari, air, benar. Jamur membutuhkan suhu cahaya, air, benar. Air membutuhkan tumbuhan, manusia, hewan, benar. Matahari membutuhkan tumbuhan, manusia, hewan, benar. Batu bawah membutuhkan tumbuhan, ikan, salah. Udara membutuhkan tumbuhan, manusia, hewan, benar. Nah, tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, untuk kelompok B dan C apa mau menanggapi? Apakah sudah sesuai? Ya, bagus. Silakan duduk kelompok A. Sekarang perwakilan kelompok B, silakan ke depan. Perkenalkan, saya dari kelompok B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komponen biotik, jamur atau dekomposer, membutuhkan sampah organik untuk diurai menjadi sumber energi. Air untuk proses metabolisme, dibutuhkan ekosistem sebagai pengurai, manusia dan hewan, sumber makanan. Tumbuhan untuk penyerapan nutrisi. Ya, bagaimana untuk kelompok B? Apakah sudah selesai? Ada yang mau menanggapi kelompok A? Kelompok C? Ada yang mau menanggapi? Sudah sesuai? Ya, beri tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok C, silakan perwakilannya. Perkenalkan, saya dari kelompok C akan mempresentasikan diskusi saya. Komponen biotik, 1. Serangga, sumber makanan bagi kata, ikan, burung, dan lain-lain. Tanaman, sumber makanan bagi hewan dan manusia. Cacing, membuat tanah menjadi jamur. Dekomposer, mengurai senyawa organik menjadi nutrisi untuk tanah. Komponen abiotik, 1. Cahaya, sebagai sumber energi bagi tumbuhan berfotosintesis. 2. Suhu, makhluk hidup bergantung dengan suhu agar bertahan hidup. Setiap makhluk hidup memiliki kebertahanan terhadap suhu tertentu tergantung bentuk tubuhnya, seperti beruang kutub yang mampu hidup di suhu dingin serta unta yang mampu hidup di suhu panas seperti gurun. 3. Udara, setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Tanaman memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. 4. Air, setiap makhluk hidup membutuhkan air sebagai sumber kehidupan. Manusia dan hewan memerlukan air untuk
cairan tubuhnya. Ada pula hewan dan tumbuhan yang butuh air untuk tempat tinggal. Tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis. Soal harian 1. Apa saja kebutuhan setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Jawab. Bervariasi, campuran antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik bisa sebagai kebutuhan makanan, komponen abiotik sebagai tempat tinggal, sumber energi, dan sebagainya. 2. Menurut kalian, apakah manusia bagian dari sebuah ekosistem? Mengapa? Jawab. Ya, karena berinteraksi dengan makhluk hidup dan komponen abiotik lain. 3. Apa dampaknya jika peran salah satu komponen terganggu? Jawab. Bervariasi, setiap komponen abiotik dalam ekosistem saling terkait dan memiliki peran yang penting. Ganggu pada salah satu komponen dapat memicu efek domino atau ketidakseimbangan yang terdampak pada seluruh ekosistem. Nah, bagaimana? Ada yang mau menanggapi untuk kelompok C? Atau menambahkan lagi? Sudahkah pas jawabannya? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok C. Di sini kita akan mengevaluasi lagi ya kembali dari hasil diskusi kelompok A maupun kelompok B dan kelompok C. Cacing. Cacing apa? Cacing tanah ya. Membutuhkan batu api. Betul apa salah? Salah ya. Tidak mungkin dia membutuhkan batu dan api. Yang dibutuhkan pasti apa? Air, tanah, dan udara ya. Dan juga di sana ada hewan. Membutuhkan air, matahari, oksigen. Sudah benar ya? Betul. Di sini lanjut ada komponen apa? Abiotik. Air dibutuhkan. Tumbuhan, manusia, dan hewan. Sudah benar? Benar. Lanjut ada udara. Dibutuhkan tumbuhan, manusia, dan hewan. Sudah benar? Benar. Ya, berarti kelompok A sudah sesuai. Ya, kita lanjut bahas evaluasi kelompok B ya. Di sini kelompok B, sampah organik untuk diurai menjadi sumber energi. Dibutuhkan oleh apa? Oleh apa? Ekosistem sebagai apa? Penguraya. Ini sudah benar? Benar. Benar ya. Lanjut ada yang kedua apa tuh? Tumbuhan. Tumbuhan. Membutuhkan apa itu? Tanah. Ya, apalagi? Tanah air. Ya, ya. Apalagi? Dan dibutuhkan oleh apa? Oleh manusia dan hewan ya. Lanjut, hewan. Hewan membutuhkan apa? Sama, air juga ya. Sudah gitu, oksigen untuk bernapas. Sudah gitu, membutuhkan cahaya ya. Dan dibutuhkan oleh apa? Manusia. Sebagai apa? Sumber makanan protein ya. Ini untuk jawaban kelompok B sudah benar. Kita lanjut ke jawaban kelompok apa nih? C. Ya, di sana ada komponen abiotik. Nah, di sini juga yang kelompok C ada salurannya ya. Di mana apa saja kebutuhan setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem sudah dijawab ya. Bervariasi campurannya antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik bisa sebagai kebutuhan makanan. Komponen abiotik sebagai tempat apa? Tinggal, sumber energi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, menurut kalian apakah manusia bagian dari sebuah ekosistem? Mengapa? Benar? Betul? Iya. Kenapa? Karena berinteraksi dengan makhluk hidup dan komponen abiotik lain. Ya. Yang nomor 3. Apa dampaknya? Ayo, apa dampaknya tuh? Jawabannya? Apa dampaknya jika peran salah satu komponen terganggu? Jawab. Bervariasi, setiap komponen abiotik dalam ekosistem saling terkait dan memiliki peran yang penting. Ya, gangguan pada salah satu komponen dapat memicu efek domino atau ketidakseimbangan yang berdampak pada seluruh ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga apa? Keseimbangan lingkungan ya, agar dapat mempertahankan keanekaragaman hayati dan kelangsungan hidup semua makhluk hidup.
Ya, ini hasil dari evaluasi kelompok A, kelompok B, kelompok C, semua sudah benar. Nah, sekarang biar anak-anak tambah semangat. Ayo kita ice breaking sebentar ya. Semuanya berdiri dulu. Kesenang hati, kesenang hati, tepuk tangan. Kalau kesuka hati, mari kita lakukan. Ayo, semuanya nih. Kalau kesuka hati, injak bumi. Kalau kesuka hati, injak bumi. Kalau kesuka hati, mari kita lakukan. Kalau kesuka hati, injak bumi. Kalau kesuka hati, mari kita lakukan. Kalau kesuka hati. Nah, sekarang kita akan merefleksikan pelajaran hari ini. Ya, bagaimana perasaan anak-anak saat mengikuti pelajaran hari ini? Apa? Sangat senang bukan kita bisa melakukan pelajaran berisi komponen-komponen abiotik. Ya, senang katanya ya, karena dapat menyaksikan atau menyimak video pembelajaran tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, kegiatan apa yang kamu sukai saat belajar hari ini? Ya, kira? Berdiskusi dengan kelompok. Iya, berdiskusi dengan kelompok ya. Apakah kalian sudah memahami peran suatu komponen ke sistem? Sudah ya? Ya, ini sudah? Berarti sekarang semua anak-anak senang ya pelajaran hari ini ya. Ada yang sedang pada saat penayangan video, berdiskusi kelompok, ya sudah memahami suatu komponen di ekosistem. Di sini anak-anak akan Ibu kasih tes evaluasi atau tes mandiri ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti setelah kalian mengerjakan, dikumpulkan bersama lembar LKPD tadi ya, bersama kok yang sama kelompok tuh ya. Sekarang silahkan dikerjakan. Buat nama, nomor absen dan kelas ya. Silahkan dikumpulkan sama LKPD kelompok. Ayo silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih ya. Nah, anak-anak, untuk hasilnya besok Ibu akan sampaikan, dan nilai ini Ibu pakai untuk nilai penilaian akhir semester nanti ya. Nah, saatnya kita menyimpulkan hasil belajar hari ini. Ya, hasilnya siapa yang menyimpulkan hasil belajar hari ini? Komponen biotik dan abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang saling berinteraksi dan memiliki peran masing-masing. Ya, betul ya. Dan di sini juga setiap komponen dan ekosistem memiliki peran yang sangat penting ya. Mereka saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, untuk materi berikutnya, ya, untuk minggu depan, di sini kita akan membahas tentang apa? Peran komponen biotik dan abiotik. Ya, pada halaman 90. Nah, karena tadi kita diawali dengan doa, sekarang kita tutup kembali dengan doa. Tolong Saud dipimpin. Silakan, bukunya ditutup, dimasukkan. Karena pembelajaran kita hari ini bisa selesai, mari kita berdoa untuk kedepannya kita bisa fokus lagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena sudah pembelajarannya sudah selesai ya, silakan beristirahat. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ini berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya bersama Ibu Pengajar Praktik, Ibu Mertari Armayanti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Kade. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Kade. Sekarang sehat mungkin. Dan juga bersama Ibu Puspa, guru kelas 3 dari SD Negeri 3 Tuwet, yang telah saya observasi dalam supervisi akademik. Selamat pagi Bu Puspa. Selamat pagi Bu Kade. Ya, sebelum dimulai pelaksanaan pasca observasi ini, mungkin dari Bu PP mungkin ada yang perlu disampaikan. Untuk waktu yang persilakan kepada Ibu.
Baik, terima kasih atas waktunya Bu Kade. Jadi pada hari ini itu kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Tentunya sebelumnya kita sudah Bu Kade dan Bu Puspa sudah melakukan kegiatan praobservasi dan sudah diobservasi. Nah, waktu observasi Bu Puspa kemarin kan diobservasi di kelas 3 Bu ya. Kemudian mata pelajarannya IPAS dengan materi ekosistem. Ya, untuk hari ini Bu Puspa akan di kegiatan pasca observasi bersama Bu Kade. Nah, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Mentari. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu Puspa. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan supervisi yang telah kita laksanakan di kelas. Oke, yang pertama, kira-kira pada pertemuan kali ini apa tujuan yang ingin Ibu capai? Baik, saya ingin menceritakan permasalahan dan perasaan saya dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan di Kade. Oke, baik. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Nah, perasaan awal saya grogi karena tidak terbiasa direkam memegang ini. Namun setelah berjalan ternyata saya mulai kenal dan berjalan dengan baik. Astungkara Buge sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya sudah amati sudah berjalan dengan baik dan lancar di kelas. Kemudian bisa diceritakan lagi Bu, bagaimana area pengembangan yang Ibu laksanakan pada proses pembelajaran di kelas? Ini Bu, kalau area pengembangan saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan siswa, pengetahuan yang terkait dengan ekosistem, serta keterampilan yang terkait dengan keberanian peserta didik untuk presentasi di depan kelas. Kemudian tahapan yang saya lakukan adalah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah saya susun. Baik Ibu, berarti area pengembangan Ibu itu ada dua. Ibu adalah pengetahuan dan keterampilan. Lalu menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangannya Bu Kade. Jadi kira-kira apa kekurangan yang pembelajaran telah Ibu lakukan? Nah, kekurangannya atau kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran yaitu beberapa siswa ada yang tidak aktif atau kurang aktif dalam pembelajaran, terutama di diskusi kelompok. Baik, berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif pada saat pelaksanaan diskusi kelompok. Menurut Ibu, mengapa siswa itu kurang aktif dalam diskusi kelompok? Mungkin Ibu bisa menceritakan kira-kira apa yang terjadi, kenapa kurang aktif? Siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok terjadi karena mereka belum percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang saya lakukan ke depannya itu memberikan apresiasi kepada siswa untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka dan menggunakan media pembelajaran digital berupa kuisis. Berarti Ibu nanti akan menggunakan pembelajaran yang berbasis IT, Bu. Baik Ibu, berarti karena mereka berkelompok tidak sesuai dengan minat dan profil belajar mereka, jadi kedepannya Ibu usahakan akan mengelompokkan sesuai dengan minat belajar mereka. Misalnya ada yang kelompok visual, audio, dan kinestetik, agar tetap mereka itu berasa nyaman dalam diskusi kelompok. Kemudian kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan nanti? Ibu, dukungan sarana prasarana, udah itu rekan sejawat dan kepala sekolah, mungkin dengan nanti lewat kolaborasi, Berarti Ibu membutuhkan sarana dan prasarana serta kolaborasi antara kepala sekolah dengan teman sejawat, Nah, kemudian bagaimana komitmen Ibu dalam hal tersebut? Baik, saya akan berkomitmen menjalankan perubahan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Baik Ibu Puspa. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dan rencana Ibu yang Ibu ceritakan tadi? Mungkin minggu depan, karena minggu ini saya akan menyusun kembali rencana yang telah saya sampaikan tadi agar kedepannya lebih baik dari sebelumnya. Ya, baik Ibu saya tunggu minggu depan perubahan yang Ibu lakukan. Semoga kedepannya lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya berdasarkan refleksi yang telah Ibu lakukan. Nah, kemudian kalau diangkakan dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira proses pembelajaran Ibu tercapainya pada skala berapa? Angka 7,5. 7,5 ya. Berarti kalau berikutnya Ibu mau berada pada angka berapa?
Kalau saya mau di Aura 9 kalau bisa. Pasti bisa Bu Puspa ya. Saya terus akan support Ibu, dukung Ibu agar proses pembelajaran Ibu di kelas sesuai dengan ketercapaian Ibu sampaikan tadi. Nanti apabila Ibu mengalami kesulitan atau bagaimana, sering-sering bisa kita bicarakan pada kumpul sekolah. Nggih, sekian dari percakapan pasca observasi kita. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik atau coaching telah kita laksanakan dengan baik, yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, kemudian yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh Ibu PP. Saya ucapkan banyak terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu mendampingi kami di sini. Kemudian Ibu Puspa juga terima kasih sudah meluangkan waktu dalam kegiatan supervisi akademik ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om, salam dan bahagia.